Selamat pagi, Pak Renaldi, selaku dosen Code Engineering kami, dan juga kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6B, kelas LG01, akan menjelaskan hasil tugas Code Engineering kami. Anggota kelompok kami yaitu ada Melvin Ferdinand Mulia, Michael Hiu, dan juga saya, Nathan Edmund Van Lau. Dalam tugas ini, kami melakukan code refactoring terhadap source code suatu program dengan harapan meningkatkan desain dan struktur code agar lebih optimal dan juga efisien tanpa mengubah fungsionalitas dari program. Program yang kami pilih ini berasal dari website geeks4geeks.com dengan topik Library Management System. Program Library Management System ini digunakan untuk membantu administrasi perpustakaan dalam mengelola buku-buku dalam perpustakaan serta transaksi peminjaman buku oleh para siswa. Di sini bisa dilihat link untuk website program kami dan juga visual dari website Geeks4Geeks. Oke, nah selanjutnya ini dalam program ini ada berbagai classes. Yang pertama itu ada kelas library, jadi itu sebagai kelas main kita. Jadi isinya tuh kayak inputan-inputan dari user, sama juga main menunya. Dan yang kedua ini ada book Java, jadi kelasnya itu isinya atribut-atribut buku. Yang ketiga ini ada books Java, isi metode-metode untuk operasi create, delete, update, delete terhadap daftar buku. Yang keempat ini ada student Java, jadi itu isinya berisi atribut-atribut siswanya. Dan yang terakhir ini students Java, isinya metode-metode untuk operasi create, delete, update, delete terhadap daftar siswa. Nah, next ini ada fitur programnya. Jadi fiturnya itu yang pertama tuh admin dapat nge-close programnya. Yang kedua itu bisa nambahin buku baru. Yang ketiga tuh bisa nambahin total kuantitinya. Yang keempat tuh bisa nyari buku sesuai dengan nomor serial atau enggak nama penulis. Dan yang terakhirnya juga bisa menampilkan seluruh informasi buku. Oke, yang keenam itu administrator itu dapat meregistrasi siswa ke dalam database. Yang ketujuh, administrator dapat memberikan seluruh biodata siswa. Yang kedelapan, siswa yang setelah registrasi dapat pinjam buku. Dan sembilan, siswa yang telah terregistrasi dapat mengembalikan buku. Next. Nah, jadi program library management system ini memiliki desain struktur kode yang inefisien dan juga memiliki banyak bad code smell. Nah, bad code smell itu sendiri adalah indikasi kelemahan dalam desain yang mungkin dapat memperlambat development atau meningkatkan kemungkinan bug di kemudian hari. Menurut Martin Fowler, terdapat 24 jenis code smell dalam 6 kategori, yaitu bloaters, object-oriented abusers, change preventers, dispensables, couplers, dan others. Masing-masing bad code smell ini mempunyai banyak penyebab dan akibat sendiri. Setelah ini, kami akan menjelaskan bad code smell hadir dalam kode program kami. Oke, sekarang kami akan menjelaskan code smell yang ada pada program kami. Nah, yang pertama ini ada code smell bad naming convention yang terjadi kalau misalkan ada penamaan kelas atau metode yang tidak mendeskripsikan jelas isi kelasnya itu apa. Contoh itu mungkin di bagian kelas books sama bagian kelas students itu, kalau kita lihat sekilas kita pasti nggak tahu isi kelasnya itu sebenarnya itu apa. Dan juga penamaannya itu dengan melanggar prinsip Java, yaitu camel case. Jadi harus digunakan huruf besar untuk pertama-tama. Dan juga terakhir juga ada dalam kelas book itu ada atribut book quantity sama book quantity copy yang dapat menimbulkan kebingungan apa arti dari itu. Nah, yang bad code smell kedua ini namanya deficient encapsulation. Jadi atribut dalam kelas book itu menggunakan tipe data public yang melanggar prinsip OP itu yaitu encapsulation. Jadi harus dibikin ke privat. Oke, bad code smell yang ketiga itu merujuk pada bad design, di mana konstruktor book Java dan student Java melakukan operasi input dan output dalam proses tersebut, sehingga membuat proses testing lebih sulit karena inisiasi data hanya bisa dari konsol. Bad code selanjutnya yaitu primitive obsession. Spell ini terjadi karena dalam proses penyimpanan data seperti daftar buku, daftar siswa, dan daftar buku yang dipinjam siswa masih menggunakan array biasa, bukan array list, sehingga menyulitkan ketika ingin menambahkan data baru yang melebihi limit dari array. Dan background selanjutnya yaitu large class. Large class-nya ini terjadi pada books Java dan students Java karena memiliki banyak sekali line of code. Sehingga
dapat mengurangi readability dari kode. Bad code smell ke-6 yaitu duplicate code, di mana terdapat beberapa line code yang diulang berkali-kali dalam program. Code untuk mengprint informasi sebuah buku ini diulang berkali-kali dalam beberapa metode seperti search by serial number di sini, kemudian metode search by author name ini, dan metode show all books di sini. Kemudian bad code smell ke-7 yaitu inappropriate intimacy, di mana library.java ini menggunakan metode display menu dalam books.java untuk menampilkan menu. Nah, penempatan metode display menu dalam books.java ini bersifat tidak relevan dan hanya menimbulkan ketergantungan antara library.java kepada books.java. Kemudian bad code smell terakhir yaitu comments, di mana dalam program ini terdapat komen yang bersifat tidak diperlukan. Jadi itulah bad code smell yang hadir dalam program ini. Berikutnya kami akan menjelaskan proses refactoring untuk programnya. Sekarang kami akan memulai proses refactoring. Pertama, kami akan memperbaiki bad naming convention dengan mengganti nama class. Kita dapat merename class dengan klik kanan class di Package Explorer, pilih opsi Refactor, kemudian Rename Class. Kita akan memastikan bahwa semua class mengikuti konvensi penamaan camel code. Kita juga akan mengubah beberapa penamaan atribut seperti book quantity dan book quantity copy di book.java menjadi initial quantity dan available quantity. Kita akan mengubah atribut array the books menjadi book list dan the students menjadi student list di books.java dan students.java. Dengan pengubahan nama ini, user akan dapat dengan mudah mengerti apa gambaran dari sebuah class atau arti sebuah atribut. Untuk mengatasi code smell deficient encapsulation, kita dapat mengubah atribut-atribut dalam book.java dan student.java sehingga bersifat private. Kita akan mengenerate getter setter dengan menggunakan shortcut Alt-Shift-S dan memilih opsi Generate Getter Setter. Nah, dengan begitu, program kami pun menerapkan prinsip encapsulation. Proses refactoring ini tentunya akan membuat metode-metode dalam program kami menjadi invalid, dan kendala tersebut akan kami atasi nantinya, di mana kita akan mengenal fungsionalitas dan algoritma program dan merefaktornya agar memiliki desain code yang lebih baik. Sekarang, kita akan merefaktor konstruktor untuk kelas book.java dan student.java agar tidak terjadi proses input-output dalam konstruktor karena dapat mengurangi testability program. Kita dapat mengenerate konstruktor dengan menggunakan shortcut Alt-Shift-S, lalu memilih Generate Constructor agar konstruktor dapat dihasilkan secara otomatis. Untuk mengatasi code smell primitive obsession, kita akan mengubah tipe data array borrowed books di student.java, kemudian array book list di books.java, dan array student list di students.java menjadi tipe data array list. Dengan penggunaan array list, kita dapat menggunakan fungsi seperti for each loop, add, dan remove yang akan mempermudah proses CRUD atau create, read, update, dan delete untuk data perpustakaan. Untuk mengatasi code smell inappropriate intimacy, kita akan memindahkan metode display menu ke library.java. Dengan begitu, library.java tidak perlu bergantung kepada books.java untuk menampilkan menu. Di tahap ini, kita juga akan meningkatkan struktur dan desain dari library.java agar lebih terstruktur dan meningkatkan readability. Library akan pertama menginisialisasi scanner, kemudian class book report dan student report untuk proses CRUD, data buku, dan siswa. Kemudian, kita akan menempatkan display menu dan switch case dalam sebuah while loop agar lebih readable dan intuitif. Kita akan mensubstitusi do while loop menjadi while loop yang selalu true.
Karena refactoring bad code sebelumnya, banyak metode dalam program library management system ini yang menjadi invalid. Nah, kami bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyusun class, book report, dan student report dengan desain yang lebih rapi dan mudah dibaca. Pertama, kami akan menganalisa fungsionalitas dari tiap metode di source code. Dan selama proses refactoring, kita akan memastikan beberapa prinsip-prinsip, seperti yang pertama yaitu memberikan penamaan metode, kelas, dan objek secara jelas, sehingga tidak membutuhkan komen karena penamaan ini sudah intuitif. Hal ini pun akan menjadi solusi code smell comment. Kita juga memastikan bahwa desain code ini bersifat modular untuk meningkatkan reusability seperti saat kita ingin menampilkan informasi sebuah buku atau mencari buku. Nah, kita bisa membuat metode baru sehingga dapat digunakan berulang kali dalam program. Hal ini akan mengatasi code smell duplicate code. Kita juga akan memastikan untuk menggunakan prinsip enkapsulasi. Jadi, untuk kita akan menggunakan getter-setter saat ingin mendapatkan dan menentukan suatu nilai. Hal ini akan mengatasi code smell deficient encapsulation. Kita juga akan menggunakan fitur array list seperti add, dan remove, dan juga menggunakan for each loop saat mengakses array list agar code lebih efisien dan lebih singkat. Nah, dengan begitu pun kita bisa mengatasi code smell large class. Oke, sekarang kita akan menganalisa fungsionalitas dan algoritma di balik setiap case dalam switch case. Jadi per menu-menunya. Oke, jadi untuk menu pertamanya itu, jadi program itu dapat dihentikan. Dalam program before, saat user menginput nilai 0, akan memasuki case default di mana program hanya akan mengeluarkan output enter between 0 sampai 8 dan langsung berhenti tanpa menutup scanner dan mengexit sistem. Kita bisa mengimprove desain kode ini dengan cara menambahkan scanner close dan system.exit sehingga saat user menginput nilai 0, scanner akan di close, sistem akan di exit, dan program akan berhenti. Dalam switch case pertama, program akan menambahkan buku baru. Pertama, program akan meminta input serial number, nama buku, nama author, dan stok buku. Lalu terdapat juga adalah validasi apabila terdapat buku yang memiliki serial number dan nama buku yang sama. Dalam program before, pembuatan objek buku milik konstruktor masih melibatkan proses input-output. Metode compare book objects juga masih melanggar prinsip enkapsulasi karena langsung mengakses atribut buku. Nah, oleh karena itu, dalam refactoring, kita juga akan menggunakan constructor untuk menciptakan objek buku dalam metode addBook. Juga kita akan menggunakan getterSetter dan forEachLoop dalam metode compareBooks untuk agar dapat memvalidasi apakah buku sudah ada di dalam perpustakaan. Nah, untuk yang switch case kedua, program itu dapat menambahkan jumlah available quantity yang dipilih. Pertama, program akan meminta serial number dari buku yang ingin ditambahkan kuantitinya. Kemudian, program akan memvalidasi apakah buku tersebut ada atau tidak. Kalau ada, maka program akan meminta input kuantiti yang ingin ditambahkan dan mendapatkan kuantiti buku tersebut. Dalam program before, pencarian buku dengan serial number dilakukan dengan for loop yang diulang berkali-kali dalam metode search by sno, upgrade book quantity, dan isAvailable method. Tidak hanya itu, metode upgrade book quantity masih melibatkan proses input-output sehingga mengurangi kemampuan testability program. Kita bisa merefaktornya dengan cara membuat metode search by serial number yang akan mencari buku dalam array list dengan serial number dan mereturn objek book. Nah, metodenya itu bersifat reusable sehingga menghilangkan code smell duplicate code. Kemudian kita dapat membuat metode addBookQuantity yang akan menerima parameter book dan added quantity tanpa melibatkan proses input-output sehingga meningkatkan program testability. Untuk switch case ketiga, program akan melakukan pencarian buku dengan serial number atau nama author. Untuk memilih kriteria pencarian, program menggunakan nested switch sehingga user dapat memilih ingin mencari berdasarkan serial number atau nama author. Program ini juga dilengkapi dengan validasi apabila bukunya ada sama buku tidak ada. Jadi kalau bukunya ada, maka program akan menampilkan semua buku yang memiliki nama atau serial number yang sama. Nah, di proses refactoring sebelumnya, kita sudah membuat metode search by serial number,
Sehingga kita hanya perlu membuat metode yaitu search by author name untuk proses print informasi buku. Kita akan membuat metode baru yaitu print book sehingga tidak ada code smell duplikat code. Nah, dari print book ini kita bisa dipakai berulang kali apabila kita pengen menampilkan data buku. Nah, untuk switch case keempat, program itu dapat menampilkan semua informasi buku yang telah ditambahkan ke dalam perpustakaan. Nah, karena sebelumnya kita udah bikin metode print book, kita tinggal bikin aja metode print all book menggunakan for each untuk memprint semua buku. Switch case kelima, program itu dapat meregistrasi siswa yang ingin menjadi member. Pertama, program akan meminta input nama siswa dan nomor registrasinya. Lalu juga terdapat validasi apakah siswa itu memiliki nomor registrasi yang sama atau tidak. Nah, dalam program before, pembuatan objek student melalui constructor masih melibatkan proses input-output. Juga dalam kelas students, method add student memiliki dua responsibility, yaitu memvalidasi apakah registration number itu sudah terdaftar dan juga memasukkannya student ke dalam database. Nah, oleh karena itu dalam refactoring kita bisa menggunakan constructor untuk menciptakan objek student dalam method add student. Jadi kita bisa memisahkan responsibility sehingga proses validasi student yang dalam proses insert itu bisa terpisah. Untuk itu, kita bisa membuat metode baru, yaitu compare student. Hal ini itu bisa meningkatkan readability juga, dan juga dapat menghilangkan code smell duplicate smell. Karena kode metode bisa kita pakai berulang-ulang. Pada case ke-6, program akan menampilkan semua data siswa yang telah teregistrasi. Dalam program before, penampilan data student masih melanggar prinsip enkapsulasi karena langsung mengakses atribut student dan membuat bad code smell yaitu encapsulation deficient. Dalam refactoring, kita akan membuat metode baru yaitu print all student yang menggunakan for each loop dan fungsi getter untuk menampilkan data dari seluruh siswa. Dalam switch yang ketujuh, program akan memindahkan buku pada siswa. Pertama, program akan meminta input registration number dari siswa yang ingin meminjam buku. Program kemudian akan memvalidasi apakah siswa tersebut sudah teregistrasi atau tidak, dan juga akan memvalidasi apakah jumlah buku yang diminjam oleh siswa tersebut sudah lebih dari 3 atau belum. Kalau siswa sudah teregistrasi dan jumlah buku yang diminjam masih kurang dari 3, maka program akan menampilkan semua buku yang ada dan mengizinkan siswa tersebut untuk memilih serial number dari buku yang ingin mereka pinjam. Program akan memvalidasi apakah buku tersebut masih tersedia atau tidak. Dalam program before, metode check.book dalam books.java melakukan proses input-output dan mengakses langsung dari buku. Tidak hanya itu, metode check.book dalam students.java juga memiliki readability yang buruk, sehingga dapat membuat kebingungan dan kesulitan saat modifikasi program ke depannya. Sehingga dalam proses refactoring kode ini, kita akan memindahkan proses input dan validation agar tidak dalam case 7 library.java. Kita akan memvalidasi apakah siswa sudah terdaftar, dan jika punya buku siswa kurang dari 3, kita akan mengubah metode isStudent dalam program before menjadi searchStudent by track num yang akan mereturn objek student jika student ditemukan dan ditemu jika tidak ditemukan. Kami akan menampilkan semua buku dan reuse code search by serial number untuk pemilihan buku yang akan dipinjam. Jika buku ditemukan, kita mengecek apakah kuantitas buku masih tersedia dengan membuat metode isAvailable. Setelah itu, kita bisa memanggil metode checkOutStudent dalam student report yang akan menampilkan buku yang dipinjam siswa dan menambah 1 jumlah buku yang dipinjam siswa.
Pada sekian terakhir, program akan mencatat siswa yang ingin mengambil buku. Pertama, program akan meminta input nomor registrasi siswa untuk mengetahui buku apa saja yang telah mereka pinjam. Kemudian, program akan memvalidasi apakah siswa tersebut telah terregistrasi sebagai member atau belum. Apabila belum, maka program memberitahu user bahwa siswa berdaftar. Selanjutnya, program akan menampilkan daftar semua buku yang diminta oleh siswa dan juga meminta input serial number bukunya dari user untuk memilih buku mana yang akan dikembalikan. Selain itu, terdapat juga validasi terhadap pencarian buku jamak berdasarkan serial number, di mana ketika buku ditemukan, maka program menambah kuantiti buku dan akan menghapus buku tersebut dari daftar pinjaman user. Dalam program before, metode check and book memiliki readability yang buruk, sehingga sulit untuk memahami maksud dari coding tersebut. Jadi, untuk merefaktor ya, kita pertama-tama akan menguse metode search student by rank 6 untuk mencari apakah ada siswa yang telah terdaftar. Kemudian, kita akan buat metode baru yaitu display at or boot untuk menampilkan buku apa saja yang telah dipinjam oleh siswa tersebut. Setelah itu, kita akan mereuse code search by serial number untuk memilih buku apa yang akan dikembalikan. Kita menggunakan metode encapsulation dan juga list seperti get, set, remove dalam proses penggunaan buku, sehingga seluruh kode akan lebih mudah untuk dipahami. Sekarang saya akan menjelaskan codingan before dan codingan after refactoring untuk program library management system kami. Jadi di sini bisa dilihat dalam kelas library.java, dia bisa dibilang memiliki bad readability karena pertama dia memiliki code comments. Di sini bisa dilihat banyak sekali komen seperti display menu, kemudian creating object of book class, kemudian switch case. Nah, itu memiliki banyak sekali komen yang bersifat redundant dan tidak diperlukan. Bisa dilihat untuk codingan after kami sudah menghilangkan code comments karena kita sudah memberikan penamaan untuk metode, kelas, dan objek secara jelas sehingga kita tidak perlu memberikan komen. Bisa dilihat di sini sangat minimal sekali komen, mungkin hanya ini search by serial number, search by author name untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi selain itu sangat minim sekali komen yang ada dalam program after refactoring kami. Codesman lainnya dalam codingan before yaitu displaying menu. Nah, untuk dalam library.java untuk mendisplay menu, dia harus pertama memanggil class books.java. Bisa dilihat dalam line of code ini ob.display menu. Itu merupakan codesman inappropriate intimacy. Sementara untuk codingan after kami, agar library.java untuk menampilkan menu ini tidak perlu memanggil books.java. Jadi bisa dilihat di sini langsung menampilkan menu dalam kelas itu sendiri. Kemudian untuk codingan before, dia dalam books.java dia masih ada codesman yaitu large class, di mana dia tergolong banyak sekali line of code dengan total yaitu 264. Jika dibandingkan dengan setelah refactoring, dia hanya memiliki 91 line of code. Jadi sangat sedikit, dan juga bisa dilihat ini dalam students.java dia juga masih large class, memiliki total line of code yaitu 156. Sementara untuk setelah refactoring,
kita hanya memiliki total line of code yaitu 71. Jadi 2 kali lipat lebih sedikit dibandingkan sebelum refactoring. Kemudian untuk books.java, kembali lagi dalam code before, dia masih ada code smell yaitu duplicate code, dimana untuk dia menampilkan informasi suatu buku, dia masih ada pengulangan seperti dalam metode search by serial number di sini, kemudian search by author name di sini, dan juga show all books di sini. Nah, setelah kita refactoring, kita bisa melakukan semua itu dengan membuat metode baru yaitu print book. Nah, jadi kita tidak perlu ada duplicate code. Kemudian dalam code sebelumnya bisa dibandingkan, dia masih ada code smell primitive obsession, di mana dia menggunakan tipe data array untuk merepresentasi daftar buku yang ada dalam database. Jika dibandingkan dengan codingan setelah refactoring, kita sudah menghilangkan code smell primitive obsession dengan mengganti tipe data array dengan tipe data array list. Nah, keuntungan kita menggunakan array list adalah kita bisa menggunakan fitur function seperti add dan remove, dan juga kita bisa menggunakan for each loop sehingga membuat codingan lebih readable dan lebih efisien. Kemudian dalam book.java dan student.java, ini merupakan kelas yang merepresentasikan atribut suatu siswa. Ini dia masih memiliki division encapsulation, di mana atribut untuk student dia masih belum terenkapsulasi. Dan juga bisa dilihat dalam book.java, dia juga masih public. Nah, setelah kita refactoring, kita membuat atribut-atribut tersebut menjadi encapsulated, yaitu dengan memberikan tipe private. Di sini kita juga mengenerate getter setter jika kita ingin mengambil atau mengassign suatu nilai kepada atribut-atribut untuk book.java dan juga student.java. Kita juga dalam codingan before, dia masih memiliki proses input-output dalam metode constructor suatu kelas, yaitu book.java dan student.java. Bisa dilihat di sini. Jadi dengan adanya proses input-output dalam constructor, kita tidak bisa menginisialisasi data langsung dari dalam programnya. Jadi kita harus pertama mengakses, menginput nilai melalui konsol. Setelah kita melakukan refactoring, di sini konstruktornya sudah tidak melibatkan proses input-output, kita pun bisa langsung menginisialisasi data langsung dari programnya. Di sini bisa dilihat book list, add, all. Di sini kita bisa langsung inisialisasi langsung data. Jadi itulah perbandingan codingan before dan codingan after refactoring untuk program library management system kami. Setelah ini saya akan mendemonstrasikan cara bekerja program untuk before dan after untuk membuktikan bahwa bahkan setelah proses refactoring ini pun fungsionalitas program masih tetap dipertahankan. Jadi itulah penjelasan codingan before dan codingan after refactoring untuk program library management system kami. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana program kita bekerja untuk codingan yang before dan juga codingan after, untuk menunjukkan bahwa bahkan setelah proses refactoring ini, program yang telah kita refactoring pun bisa melakukan fungsionalitas yang sama dengan code design yang lebih baik. Jadi pertama kita akan menjalankan program yang before terlebih dahulu. Ini kita harus sekali lagi harus menginisialisasi data hanya bisa melalui konsol. Ya. Misalnya kita itu buku 1, kemudian author name yaitu nama 1, quality buku itu. Kemudian kita bisa klik 4 untuk menampilkan semua buku. Di sini bisa dilihat. Kemudian kita akan register student name yaitu Nathan, registration number yaitu juga 1. Kemudian kita bisa show all registered student dengan 6, bisa dilihat. Kemudian kita akan melakukan search all book. Jadi kita klik 3, kita akan mencari dengan serial number, klik 1, serial number of book seperti yang tadi saya sudah input yaitu 1, kita langsung 1. Kemudian ini bisa dilihat data buku sudah ditampilkan dalam konsol.
kita akan check out dengan klik 7. Registration number yaitu mahasiswa punya 1. Kita akan check out buku dengan serial nomor 1 juga. Sekarang kita sudah meminjam buku 1 itu. Sekarang kita akan mengembalikan dengan cara check in, press 8, registration number siswa yaitu 1. Kita akan mengembalikan buku 1 dengan serial number 1. Jadi dengan begini itu adalah cara bekerja program before refactoring. Sekarang saya akan mendemonstrasikan program setelah refactoring, dan saya akan menunjukkan bahwa bahkan setelah proses refactoring, fungsionalitas program tetap sama dan tetap bekerja. Sekarang saya akan menambahkan buku baru. Serial number kita yaitu 5 misalnya. Book name yaitu buku 5. Author name yaitu author 5, initial quantity juga akan 5, dan buku sudah termasukkan. Nah, di sini saya sudah memasukkan data langsung ke dalam book list dan student list. Jadi jika kita melakukan show all books, harusnya itu juga akan menampilkan data-data ini. Kita bisa klik 4. Nah, bisa dilihat di sini bahwa data-data yang sudah diinisialisasi dalam program juga telah ditampilkan dalam konsol. Sekarang saya akan meregister student name yaitu Nathan, registration number saya yaitu misal 12. Nah, ini student added successfully. Sekarang saya akan misal mencari sebuah buku 3. Saya akan mencari dengan serial number. Terus misal di atas saya mau mencari serial number 5, itu bisa. Nah, di sini data buku langsung ditampilkan. Kemudian saya akan meminjam sebuah buku dengan check out 7. Registration number saya tadi yaitu 5. Oh, tadi ada salah mungkin Nathan. Oh, registration number 12. Kita akan ulang lagi. Registration number 12. Kemudian saya akan meminjam buku serial number 5. Sekarang book successfully check out. Sekarang ini berarti bukunya telah sukses dipinjam. Sekarang saya akan mengembalikan buku dengan check in, klik 8, registration number yaitu tadi 12 untuk siswa. Saya akan mengembalikan buku dengan serial number 5. Sekarang buku berhasil dikembalikan, dan juga bisa dilihat bahwa saat buku ini sebelum buku dipinjam dia memiliki available quantity 5, tetapi setelah dipinjam ini bisa dilihat bahwa available quantity ada 4 karena telah dipinjam oleh saya. Terus jika kita show all books, seharusnya dia akan menampilkan available quantity 5 karena telah dikembalikan. Dan di sini bisa dilihat untuk buku serial number 5 available quantity kembali normal yaitu 5. Jadi itulah demonstrasi codingan before dan setelah refactoring. Terima kasih dan selamat pagi.